Cuman ada satu nama doang tadi yang muncul di arah elimination pit dan ini dia. Ternyata langsung dikomitkan, terlihat juga dari kamera kita fight antara Homeboyz dan juga tim Flash Tops. Akan coba untuk memasak 2 buah granat yang masih tersisa di bagian backpack dia. Dilontarkan yang pertama dan dia pun juga terkena cicilan damage. Namun granat dari Tops yang lebih on point menuju ke arah Frankie. Di balik sebuah smoke dan satu pemain terakhir dari Homeboyz, yakni Kid pun juga kelihatan dengan sangat jelas dan langsung dipunish keluar game oleh tim Flash. Lewati satu tim dari Vietnam ini, The Xavier, tapi di RRQ ternyata juga menyamping ke spot dari The Xavier dan juga makin banyak angle-angle yang harus dijaga. 3 tim yang berbeda. Bigetron tepat di bawah kaki mereka bersama tim RRQ ada di sebelah kiri dan di depan mata mereka pun juga datang tim Vampire Parajin. Gila, dia harus ngelok kanan dan juga kiri. Butuh satu angle yang membantu dia untuk melihat pergerakan dan mereka harus mencari komposisi untuk siapakah yang ngelok BTR dan siapakah yang ngelok RRQ. Makin mendekat, tapi bisa saja RRQ dan juga Bigetron akhirnya makin mendekat dan yang menjadi wasit adalah seorang Parajin itu sendiri. Tapi Neti ditugaskan untuk menjaga tim Vampire, player yang bakal berjaga. Sabar banget mereka bermain. Lihat Swaps, posisinya out of positioning kan. Biasanya player-player yang seperti itulah yang mengerti makro dan juga Iya, iya, iya. player yang mengerti bagaimana cara mengendalikan sebuah tim dan juga bergerak decision-nya akan kemana dan cocok jadi IGL. Tapi dari RRQ lapar mendeteksi pergerakan dan suara step snap. Mestinya terdengar dan Hazel sudah mempersiapkan satu kokan granat. Bukan lagi atas yang difokus dari tim RRQ, tapi Snap pun juga akan memberikan informasi kepada rekannya. Atas tetap harus ada yang jaga di atas, tapi Hazel terlebih dahulu membuka genderang perang Kadon. Nah ini nih, kalau misalnya melihat fight seperti ini kayaknya udah mulai mempersiapkan jempol jari jemari nih. Para penonton-penonton kita sekalian ya untuk bisa berkomentar di kolom komentar. Tapi ternyata fight antara BTR dan juga RRQ nggak cuma antara mereka berdua aja. Tapi The Xavier mengganggu dari atas sana Parajin. Melontarkan sebuah granat. Kelihatan juga tadi pergerakan dari seorang Snap masih bisa ngedodge peluru tersebut. Dan yes, betul sekali Vampire masih berada di belakang dari The Xavier pula. Ini bakalan menjadi fight. Kalau misalnya 4-4-nya commit, ini bakalan menjadi giant fight sih. Karena kita tahu kapabilitas BTR, RRQ, The Xavier dan juga Vampire ini seperti apa. Jadi ini bakalan menjadi big fight. Apalagi Vampire, mereka commit banget. Maju. Semua pemain-pemain dari tim Vampire pula menuju ke arah tim Bigetron. Akan coba untuk dilontarkan sebuah granat menuju ke arah depan sana. Tapi Federales dia udah mulai nongkrong di bagian atas. Dia masih bisa untuk bertahan. Meanwhile teman-teman yang lainnya dari BTR pun juga sudah mulai kocar-kacir. Dan Federales berhasil untuk ditumbangkan oleh Tony K. Meanwhile tadi RRQ juga terkena culik-menculik oleh tim EA yang melihat menuju ke arah angle mereka. Dan satu buah granat membuat sedikit pemain dari Flash mundur. Dan Zeus yang ternyata ditugaskan untuk menjaga sisi atas yang bisa saja memang dari Levi's mengambil 2 player ini yang kembali dilemparkan. Dan RRQ lapar, dapetin Federales berganti. Bigetron masih bermain dengan 1 orang aja. Dan RRQ setelah meratakan EA, mereka makin melejit untuk dapetin lagi. Dan Genfos ke BTR. Lu harus trade gitu. Fragger gue tuh kayak rusher gue tuh udah meninggoy duluan gitu kan. Terus backup dia. Mana nih trade-nya? Gitu ya? Biasanya, bener ya. Beradaan dari Zeta dan gak cuma satu tim aja. Banyak tim yang gak bisa aja memberikan spam fire-nya menuju ke arah Zeta sendirian. Sementara waktu di bagian timur dari zona masih berada di luar Bigetron Esports yang sudah bisa mengumpulkan 1 eliminasi poin mereka. Mereka bertetanggaan juga dengan satu tim. Di sini Federales sudah mulai mengancang-ancang atau berancang-ancang untuk bisa move on, tapi Homeboyz pun juga terlihat oleh tim Secret. Sementara waktu dari ARK Syamil langsung tereliminasi pula. Homeboyz harus puas di posisi yang ke-12. Sementara waktu dari tim Secret yang tadinya punya angle ke arah Bigetron Esports, cuman kali ini dibalikin keadaannya. Tapi trading masih terus-terusan terjadi antara tim Secret dan juga Bigetron Esports. Sementara waktu Alliance pun juga mau join the fight. 3 pemain akan coba untuk approaching menuju ke arah posisi dari Bigetron Esports. 3 pemain yang masih aktif dari Bigetron Esports akan coba untuk menghalau laju pergerakan dari Telkom DG Alliance. Trading terus-terusan terjadi antara Bigetron dan juga Alliance, tapi ada 6-9 juga di balik layar
layar yang bisa untuk menyicil menuju ke arah Alliance hingga mereka harus tereliminasi. Ya, sekarang gantian bagaimana tadi ya, seorang Reizi melakukan backup juga ketika Federalis terjatuh dan Reizi bertukar terjatuh, Federalis sekarang yang membantu juga untuk upaya revive tersebut dan bakal komitkah ke arah pemain-pemain 69 dan ada juga bantuan tembakan dari Magna secara tidak langsung untuk menyicil dari Bigetron, Bikrypton menyiapkan satu buah kokan granat ke depan. Reizi atau Federalis kayak bakal diincar, tapi di sebelah kanan tiba-tiba saja Snap terjatuh oleh dari Tensky harus tumbang juga dari Federalis, bom yang sangat amat akurat. Kemudian juga bagaimana pemain-pemain Bigetron yang lain pun juga tersungkur lesu. 69 membuat satu gebrakan yang membuat rata pemain Bigetron Federalis menjadi last man standing yang bakal melawan dua pemain yang tersisa, Hulk 2K dan juga Sondara. Satu tembakan bakal dilemparkan dan seorang Federalis bakal juga dimaju dari Krypton dan Krypton again menjadi pilar kekuatan. Fragger, 69 dan Hulk 2K cerdas untuk baiting ke Federalis dan ini Tenggara bakal penuh kontrol oleh tim 69. Case untuk Kadona dan kembali lagi ke arah 69 dan juga Tensky. Oh, Tensky lo kenapa lo diem diri? Maksudnya biar lo gak diketahui dan Krypton bakalan coba RRQ. Ratana Vampire berduet bersama tim Bigetron. Ngambil satu ke arah OMG. Dan Wolf 3, Tem. Gak ada arah jelasnya pengen ngapain. Yang jelas di sini Genfos bisa dapetin satu pemain dari tim BTR, tadi kalian bisa intip dari arah elimination feed dan ternyata ARK lah yang harus tereliminasi dan kayaknya ini akan menjadi sebuah komitmen dari tim RRQ. Lapar langsung menjadi rusher terdepan, akan coba untuk mengobrak-abrik pertahanan dari Bigetron, tapi dia di welcome oleh sebuah granat dan juga tembakan dengan DBS-nya satu persatu langsung di knockdown kan pemain-pemain dari tim RRQ. Dan backup yang sedari tadi di game-game sebelumnya kita lihat begitu sempurna dari tim RRQ gak kelihatan di posisi yang baru saja terlihat atau kita saksikan. Dan Nerpehko yang berada di belakang sana langsung pivot aja karena emang ini udah gak ideal sama sekali, langsung tancap gas tapi pastinya akan di tracking oleh seorang Reizi. Langsung cabut meminimalisir vision yang bisa untuk dilihat oleh BTR. Jaga cukup ketat dari Real dan juga Lynx. Dan Nain pun juga di atas genteng langsung mencoba memberikan backup fire untuk Leon lebih aman. Lebih dahulu sedikit demi sedikit dari tim Alter Ego Ares melihat adanya seorang Yangti terbuka lebar, langsung di knockdown oleh Okta, dijadikan eliminasi point, tapi harus hati-hati low HP Okta. Kelihatan dari posisi dari Topzy dan juga BTR, somehow mereka punya satu angle sedikit menuju ke arah pemain-pemain dari tim Alter Ego dan itu juga dimanfaatkan oleh seorang Tops bersamaan juga dengan Boss. Mereka maju tiba-tiba saja sekonyong-konyong menuju ke arah pertahanan dari tim Alter Ego Ares yang kali ini hanya menyisakan Patikawa sendirian. Ngelihat menuju ke arah seorang Boss, spray through the smoke, langsung bisa menghantarkan tim Flash keluar dari game ini. Ini maksud lo Patikawa outstandingnya yang kelihatan gitu? Kenapa tuh emang Bang Leo? Terlalu Leo Bang. Tapi anyway, BTR Federalis bisa dapetin satu pemain dari tim Todak tadi. Dan juga Vikings itu berarti last man standingnya harusnya ya. Yang tadi tercecer sendirian. Dan ini dia niat yang sudah mulai terlihat. Ada satu rush yang dilakukan atau satu push yang dilakukan oleh seorang NC2. Mau face to face melawan tim RRQ Nerpehko, tapi yang mendapatkan vision tersebut adalah Reizi. Mengeliminasi last man standing dari tim RRQ. Dan top 4 kita bisa melihat adanya BTR. Oke dan ya dari Bigetron 11 total eliminasi, makin kencang mereka untuk melakukan agresi dengan smoke yang juga masih menumpuk banyak, apalagi Snap 9 total frag granat guys. Itu bisa dimatikan langkah-langkah dari EA dan juga Todak dan begitu The Xavier yang tersisa. Mestinya Bigetron bisa mengambil alih winner-winner chicken dinner ini dan juga Todak dengan 8 eliminasi pun juga melakukan setup yang kurang lebih sama seperti Bigetron dan akhirnya terabsensi satu Tiger X menjadi lumatan pertama dari Snap cukup legit. Peluru-peluru tracking yang masuk ke badan dari Tiger X dan membuat NC Happen NC itu mudah banget sebenarnya dari Snap dari tadi untuk memberikan tembakan tapi masih ingin membalaskan. Maksud hati mungkin untuk melakukan upaya revive ke arah Tiger X tapi tidak bisa karena belakang pun juga ada penjagaan ketat dari Todak dan juga tim The Xavier. Snap coba memaksimalkan utility yang dia pegang, harus 1-2 biji dia lemparkan.
Namun ternyata NC lebih memilih untuk berlindung terlebih dahulu dan Blue Zone bergerak membuat EA mestinya rata dan juga NC ingin ngasih poinkah ke Bigetron atau melakukan healing begitu saja, tapi Bigetron maju perlahan, harus membuka wall smoke lagi dan sudah terdeteksi di area low ground oleh Todak yang enak banget mereka punya low ground bisa hide NC Kadon. Cerdas, tidak terburu-buru. Mereka membuka wall smoke terlebih dahulu untuk melakukan repositioning pas tapi step cukup deras. Peluru yang masuk membuat Real agak sedikit jiper dan juga ingin membuat satu portingan untuk berlindung. Dan nah itu yang dimaksud dari seorang Snape. Tapi berhasil healing kembali dari seorang Real, membuat Naid dapetin Federales untuk poin selanjutnya. Masih aktif tapi di sebelah kanan harus berhati-hati dari seorang Snape. Real coba baiting terus dan Naid masih agak gak terfokus ke arah Razy. Real sudah diketahui posisi pastinya, membuat trigger pemain Bigetron pun juga aware ke sebelah kanan mereka. Tapi Real masih bertahan, Blue Zone sempit banget ke arah dia dan kembali retake posisi yang lebih aman untuk pemain Todak agak kebingungan. Razy maju perlahan dan Snape mengambil alih lagi, berputar ke sayap sebelah kiri. Nampaknya bukan Real yang diincar, tetapi kekuatan dari Lynx lah dan Nain yang harusnya mereka dapatkan. Dan Razy, ya ampun Snape, itu bisa diambil karena Razy sudah terdeteksi. Nain agak mundur kah? Mundur lagi dan Razy dapetin Real di sebelah kanan Kadon. Udah mulai bleeding out dan kayaknya agak sedikit dicuekin, agak sedikit dikacangin juga oleh teman-teman dari tim Todak. Mereka harus fokus menuju ke arah tim BTR karena dari split second bisa aja blunder baik dari Todak ataupun dari BTR. Jadi harus kuat-kuatan banget dan pada akhirnya Real tereliminasi. Sekali lagi 2 versus 2. Lynx seorang diri karena beberapa granat yang bisa banget untuk spam menuju ke arah tim Todak. Ini bisa mematikan tapi ini dia dibukakan tembakannya. Razy down 2 versus 1 dan pada akhirnya winner chicken dinner berada di depan mata dari tim BTR tapi langsung direbut oleh tim Todak di Erangel kali ini. Yes, luar biasa sekali. Kedua tim ini memperlihatkan bagaimana adu mekanik dan juga posisi yang berhimpitan di Miramar dan Bigetron. Sudah ada pantauan di tipis-tipis pinggiran circle, di seperempat circle, dan dari Bigetron. Mestinya slowly dulu, tetapi sudah ada movement pergerakan. Komit kemanakah titik yang akan mereka ambil? Karena banyak sekali penjaga-penjaga di atas sana. Fokuskah ke arah dari Sam9? Tidak khawatirkah mereka ada yang bakal menyusruk di area-area belakang mereka? Tetapi Sam9 lah yang bakal menjadi incaran dan Razy terlalu offside. Dan akhirnya mudah saja Viren dapetin knockdown tersebut. Razy bakal difokus Komit dan ada balasan tembakan dari Federales. What happened? Agak nyabut Viren mestinya. Bisa di-take down dengan mudah bersama Yuhai. Tapi harus reload 40 peluru tidaklah cukup untuk menumbangkan dua pemain dari Sam9. Terus menerus harus berputar lagi. Dari Snap pun juga belum ada tembakan yang membantu dari seorang Federales. 3 pemain masih aktif. Dan dari Federales terus memberikan tembakan tapi belum masih ada hasil untuk take down ke arah Sam9 Kadon. Ya, repositioning terlebih dahulu untuk pemain-pemain BTR kali ini karena emang balik lagi fight yang tadi kita sempat lihat terus-terusan itu terjadi atau berada di bagian blue zone. Jadi kayak lumayan gak sehat juga ya kalau ditahan di situ terus-terusan. Dan akan kita update juga posisi dari masing-masing tim. ARK yang berada di depan membuka jalan untuk tim BTR, di following up juga dengan 2 pemain yang lainnya Federales dan juga Snape. Jadi tangan 69 tapi masalahnya mereka tinggal berdua aja nih dari 69 Esports. Oke, dan di kanan Talon dan juga Bu masih komit mereka untuk di dalam circle dan juga udah di choke point dari circle ya. Jadi nggak khawatir dari area-area outer mereka. Kalau di tengah benar-benar ada CD Alliance dan juga Talon pun juga masih melakukan split berjauhan mereka. Namun dari Bigetron masih cukup struggle dengan apa yang mereka lakukan gini. Di kanan digembosin, di kiri juga digembosin. Mereka kayak kebingungan entry-nya untuk masuk kemana. Sulit untuk di revive, tetapi wall smoke sudah berjalan guys. Mestinya ada upaya revive tetapi Ponbit memberanikan diri nih. Ini Ponbit adalah salah satu penyakitnya offside yang tidak ada dampingan dari area-area belakang Ponbit. Slow down and calm down, Kadon. Dan juga Talon. Tapi Strangers pun juga kayak berada di posisi yang lumayan strange karena di belakang mereka ini nggak clear sama sekali. Tapi kamera kita kali ini fokus menuju ke arah EA yang akan hadap-hadapan dengan New Era. Ada satu granat yang udah mulai di-cook, udah mulai disiapkan juga
Dari seorang Joker menuju ke arah depan sana, kelihatan badan satu pemain dari New Era langsung di knockdown oleh seorang Joker. Masih ada 3 granat sisanya untuk bisa di-spam menuju ke arah depan sana. Tiba-tiba saja kelihatan 2 angle, 2 pemain dari tim New Era yang enak banget dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh seorang Joker. Tapi dari sisi yang lainnya posisi mereka lumayan terbuka sehingga dipretelin satu persatu. Hanya 1 pemain yang masih bisa bertahan, yang masih sehat walafiat dari EA. Dan setelah boom, mestinya posisi dari Talon cukup diuntungkan untuk beberapa detik ke depan. Dan Face Clan akan menembakkan pemain dari Bigetron. Federalis di bawah, bisakah Dead Guy 3 bakal maju 1, Beacon bergerak, Dead Guy 1 bakalkah diabsensi, dan Federalis seorang diri clutch 2 player. Oh my god, Federalis show the power from Philippines. Federalis masih mengukuhkan nama Bigetron untuk terus berjuang sebagai last man standing. Secret yang kali ini tunggang langgang last man standingnya dikunci juga oleh tim Talon yang fokus mereka split. Gak cuma last man standing ke arah tim Secret aja, tapi ada tim EA.